Bapak Ibu guru hebat, di dalam platform Merdeka Mengajar ada aksi nyata. Aksi nyata ini biasanya kita lakukan namun tidak sesuai dengan harapan atau tidak divalidasi oleh penelaah aksi nyata. Nah, bagaimana caranya? Saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan trik agar aksi nyata kita divalidasi oleh penelaah aksi nyata. Yang pertama kita lakukan adalah memilih topik aksi nyata. Di platform Merdeka Mengajar terdapat beberapa topik aksi nyata. Kita pilih salah satu aksi nyata yang akan kita upload di PMM. Setelah kita pilih salah satu aksi nyata, di dalam satu topik itu ada beberapa aksi yang akan kita lakukan, tinggal kita pilih. Ada aksi 1, aksi 2, dan aksi 3. Kemudian buka rincian. Nah, di rincian itu terdapat langkah-langkah atau cara melakukan aksi nyata. Misalnya, nomor 1, lakukanlah identifikasi kebutuhan peserta didik menggunakan salah satu atau lebih instrumen yang Bapak Ibu miliki. Dapat menggunakan instrumen ini, identifikasikanlah untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi peserta didik yang meliputi aspek akademik dan non-akademik secara lengkap, akurat, dan objektif. Nah, kita harus memahami langkah-langkah aksi nyata ini, dan itu akan menjadi acuan kita di dalam menyusun dokumen aksi nyata yang akan diupload di PMM. Secara garis besar, komponen aksi nyata yang harus kita pahami. Yang pertama, ada kegiatan aksi nyata yang sesuai dengan topik. Yang kedua, ada dokumentasi. Yang ketiga, ada umpan balik atau refleksi. Dan yang keempat, bukan plagiat karya orang lain. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, kegiatan aksi nyata sesuai topik. Kegiatan aksi nyata yang kita lakukan harus berdasarkan langkah-langkah pada kegiatan aksi nyata. Misalnya nomor 1 sampai 3. Kemudian aksi nyata tersebut bisa berupa foto atau video. Kemudian yang kedua ada dokumentasi. Dokumentasi itu ada 2. Ada berupa pemaparan materi, biasanya berupa slide atau materi. Nah, di sini ada contoh dokumentasi yang berupa slide dan materi. Kemudian dokumentasi yang kedua bisa berupa foto atau video kegiatan aksi nyata. Kegiatan tersebut bisa dilihat pada contoh. Selanjutnya yang ketiga ada umpan balik atau refleksi. Umpan balik yang kita lakukan bisa berdasarkan permintaan aksi nyata. Misalnya kalau aksi nyatanya meminta umpan balik dari peserta didik, maka yang kita kirim adalah peserta didik. Begitupun kalau umpan balik yang diminta adalah dari rekan sejawat, maka kita harus meminta umpan balik dari rekan sejawat. Kemudian umpan balik tersebut minimal 3 audiens atau 3 peserta didik. Begitupun 3 dari rekan sejawat. Kemudian yang tak kalah penting adalah
aksi yang kita lakukan atau karya yang kita lakukan itu bukan plagiat karya orang lain atau plagiat dalam arti sama persis dengan karya orang lain. Selanjutnya, hal yang paling penting adalah ada kemauan untuk melakukannya. Dan jangan lupa untuk berdoa. Terima kasih, semoga bermanfaat.